selamat datang di Macata. Mari cari tahu. Halo kawan Berima, berbincang bersama dengan aku Nishat yang bakal nemenin kamu selama 15 menit ke depan. Untuk kamu yang baru tahu program acara ini, Berima Berbincang Bersama merupakan program acara talk show yang menyajikan obrolan santai namun bersama dengan narasumber yang inspiratif. Keterbatasan fisik tidak menjadi penghambat, tapi justru menjadi sumber semangat untuk tetap terus membantu sesama. Kira-kira seperti itulah sosok narasumber kita pada hari ini. Penasaran seperti apa beliau? Mari kita simak tayangan berikut ini. Bengkel Sahabat Difabel adalah bengkel yang terbentuk dari inisiatif kecil penyandang disabilitas, yakni Yulianto dan Basuki, yang datang memberikan solusi dari keresahan pribadi dan teman difabel lainnya yang terdampak gempa di Yogyakarta pada tahun 2006 silam. Sebagai penyandang disabilitas, mereka kerap mendapatkan stigma negatif seperti dianggap tidak bisa melakukan apapun, hanya merepotkan orang-orang sekitar, atau bahkan yang paling menyayat hati adalah dianggap sebagai sebuah aib di lingkungan. Selama kurang lebih 9 tahun, Bengkel Sahabat Difabel mematahkan stigma negatif yang mereka terima sebagai penyandang disabilitas. Forum Peduli Difabel Bantul atau FPDB yang mengelola bengkel ini menjadi bukti nyata bahwa memiliki keterbatasan secara fisik tak akan pernah menyurutkan semangat hidup. Niat murni untuk membantu sesama teman difabel menjadi inspirasi yang mengharukan, mengingat kita pun diberikan kelengkapan secara fisik. Betul harapan kita, karena kita sama-sama sebagai makhluk Tuhan, manusia adalah makhluk yang paling sempurna di antara makhluk yang lain. Seperti itu. Kalaupun ada kekurangan itu memang sudah kehendak Tuhan dan itu pasti ada hikmahnya tersendiri, seperti itu. Makanya kami juga butuh bukan lagi simpati, tapi juga empati. Basuki menambahkan, teman difabel tak perlu berkecil hati dan harus terus semangat dalam menjalani hidup. Ya, tetap semangat, tidak usah berkecil hati, karena masih banyak teman yang lebih membutuhkan. Nah, itu dia sekilas tentang Bengkel Sahabat Difabel yang langsung dinaungi oleh Forum Peduli Difabel Bantul. Nah, kawan Berima, tidak lama lagi saya akan mengundang narasumber kita, yaitu Pak Yuli dan Pak Basuki dari Bengkel Sahabat Difabel. Tapi kamu jangan kemana-mana dulu ya, karena tetap di Macata. Mari cari tahu. Pinjaman online bersama pinjaman jamin. Yes, berhasil. Permisi, paket. Wah, paketku datang. Atas nama Dimas. Benar, Mas. Makasih, Mas. Berisik. Atas namanya enggak. Kamar sebelah, Mas. Halo, kita bertemu lagi di Macata. Mari cari tahu. Halo
Halo kawan Berima, bertemu lagi di Berima berbincang bersama dengan aku Nisat. Dan saya sudah mengundang Pak Yuli dan Pak Basuki dari Bengkel Sahabat Difabel. Halo Pak Yuli, Pak Basuki. Bagaimana Pak kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Bagaimana perjalanan sampai ke sini? Lancar, lancar, Pak. Alhamdulillah lancar. Berarti baru kali pertama ke sini Pak atau udah pernah? Saya baru pertama. Baru. Kedua Oke. Pak saya. 2 kali ya. Oke, baik. Nah, kawan Berima, jadi Pak Yuli dan Pak Basuki ini berasal dari Bengkel Sahabat Difabel yang langsung dinaungi oleh Forum Peduli Difabel Bantul. Nah, Pak Yuli, Pak Basuki, baik saya penonton di sini maupun penonton di rumah ini sudah penasaran nih Pak terkait apa itu Forum Peduli Difabel Bantul dan semuanya baik dari bengkel juga. Ya. Nah, mungkin langsung ke pertanyaannya aja ya. Jadi kalau untuk Pak Yuli, boleh diceritakan ke kawan Berima apa itu Forum Peduli Difabel Bantul, Pak? Silakan. Forum Peduli Difabel Bantul atau FPDB ini dibentuk tanggal 18 Juni 2008 didasarkan atas keresahan teman-teman terutama yang difabel gempa karena tidak adanya lembaga yang kasarnya memperjuangkan hak teman difabel. Jadi ini berawal dari teman-teman difabel sering ngobrol dengan teman-teman dari relawan gempa, ada yang dari fisioterapi, ada yang dari Tagana. Terus kita sama-sama bentuk Forum Peduli Difabel ini. Dan di Forum Peduli Difabel ini terdiri dari bermacam-macam divisi, Mbak. Jadi ada divisi advokasi, divisi kesehatan, divisi ekonomi. Di divisi advokasi, bagaimana kita bisa memperjuangkan hak teman-teman di pemerintah, terutama harapannya pemerintah mengeluarkan kebijakan yang pro difabel. Mungkin yang kesehatan kita bisa sampai sekarang masih jalan, jadi kita mensupport teman-teman teman-teman terutama korban gempa. Tiap bulan kita ngasih kain kasa dan sebagainya. Terus yang terkait dengan ekonomi, ya kita membentuk yang namanya bengkel difabel. Baik. Iya. Pak Basuki, berarti ya, kembali ke Pak Basuki. Kalau bengkel sahabat difabel itu apa Pak? Kegiatannya mungkin? Kalau sahabat difabel kegiatannya itu yang pertama itu modifikasi sepeda motor, bikin motor sespan, terus triwheel juga servis kursi roda. Baik. Nah, Pak Yuli dan Pak Basuki ini kawan Berima dari Bengkel Sahabat Difabel yang langsung dinaungi oleh Forum Peduli Difabel Bantul. Nah, Pak Yuli sendiri ini berarti menjadi ketua atau inisiator ya dari Forum Peduli Difabel Bantul. Itu, ya. Kesehariannya selain itu apa, Pak? Kalau sekarang selain menjadi ketua di FPDB, saya juga menjadi ketua NPC Bantul. Jadi NPC Bantul itu koninya difabel, Mbak. Jadi menaungi melakukan pembinaan olahraga untuk teman-teman difabel di Kabupaten Bantul. Terus kalau sekarang mungkin yang saya lakukan mungkin persiapan untuk peparnas di Solo. Jadi kayak ponnya difabel. Saya masuk di bulu tangkis. Ya. Baik, menarik sekali ya Pak ya. Untuk Pak Basuki, keseharian di Bengkel Sahabat Difabel itu bagaimana Pak? Apakah bersama teman-teman yang lain dan total berapa anggota Pak yang ada di sana? Totalnya kalau yang bengkel itu ada 6 orang. Iya. Cuman kalau yang lain 4 orang. Oke, baik. Berarti tiap hari lah di bengkel. Oh, gitu. Berarti bagaimana caranya agar siapapun yang mau order gitu Pak? Apakah via online, offline, bagaimana Pak? Bisa online Mbak. Jadi ya, kalau yang selama ini biasanya WA dulu. Jadi tanya-tanya via WA. Terus kalau misalnya pengen yang lebih detail, biasanya kami suruh ke bengkel langsung dan mungkin ditemui dengan Pak Basuki. Baik. Mungkin ini pertanyaan Pak. Kalau dari yang modifikasi itu seperti apa? Sespan gimana? Sespan ya? Sespan itu yang roda ada kodaknya di samping itu sespan, terus Baik. yang itu yang roda 3 di belakang. Terus ada yang teman-teman korban gempa kan sininya lumpuh itu yang pindah setang. Jadi setangnya di kodaknya. Jadi yang pindah stang itu buat teman-teman yang untuk transfer, jadi dari jok ke kursi roda dia agak kesulitan. Jadi begitu naik kursi roda dia langsung pegang stang. Oh, berarti Jadi stangnya dimodif gitu ya? stangnya dipindah digeser. Baik. Wah, unik ya Pak ya? Iya. Unik banget. Nah,
berarti dalam hal menjalani tersebut tentunya ada hambatan ya Pak. Mungkin apa hambatan dan rintangannya? Kalau hambatan secara umum mungkin SDM, Mbak. Kita masih sangat terbatas. Sementara alat yang kami punya juga sudah lumayan lengkap sebetulnya. Harapannya besok mungkin kalau kemarin misalnya ada lembaga yang memberi bantuan, biasanya kita ditawarin alat. Cuman kedepannya mungkin akan lebih ke pelatihan sifatnya kayak gitu. Jadi misalnya kita punya mesin bubut, tapi kita belum bisa mengoperasikan, dan itu sangat sayang sekali sebetulnya. Mungkin kalau dari Pak Basuki apa? Hambatannya ya kalau cari spare part terus susah, di Jogja sini nggak ada, itu akan cukup menyusahkan. Tapi kan sekarang terbantu dengan online. Biasanya lewat online. Kalau cari spare part yang susah. Baik. Wow, menarik sekali ya kawan Berima. Jadi kita sudah mengulik banyak hal terkait bengkel sahabat difabel, juga tentang forum peduli difabel Bantul. Nah kawan Berima, kamu jangan kemana-mana dulu, karena setelah jeda berikut ini kita akan kembali lagi. Jadi tetap di Macata. Mari cari tahu. Halo, kita bertemu lagi di Macata. Mari cari tahu. Nah, kawan Berima, sampailah kita di penghujung acara, tapi masih bersama Pak Yuli dan Pak Basuki dari Bengkel Sahabat Difabel. Nah, Pak Yuli dan Pak Basuki sebagai penutup terakhir, statement mungkin boleh disampaikan ke kawan Berima, baik kesan, pesan, dan harapan. Silakan Pak Yuli. Mungkin kalau harapan mungkin juga kebetulan saya juga ketua NBC dan juga ketua FBDB, dan sementara sampai saat ini kan diskriminasi masih terjadi di mana-mana, di segala sektor ya. Mungkin kalau saya jadi lawan diskriminasi, tunjukkan prestasi, apapun itu prestasinya. Baik, lawan diskriminasi, tunjukkan prestasi. Iya. Menarik. Kalau untuk Pak Basuki silakan. Harapan saya untuk bengkel FBDB adalah ya harapan lebih banyak tentunya, dan lebih baik dari yang sekarang, harapan saya ke depan. Baik, terima kasih banyak Pak Ya, Yuli dan Pak Basuki sama-sama, atas Mbak. kesediaannya telah hadir di Macata ya Pak ya. Baik, nah kawan Berima, itulah terkait obrolan kita bersama Pak Yuli dan Pak Basuki. Terima kasih banyak sudah menyimak sampai akhir. Nah, saya Nishat pamit undur diri, dan keterbatasan fisik tidak menjadi penghambat, tapi justru menjadi sumber semangat untuk tetap terus membantu sesama, serta juga terus menghasilkan karya. Saya Nishat pamit undur diri, dan sampai bertemu lagi di Macata. Mari cari tahu.